Hello everyone and welcome to my another YouTube channel. Untuk hari Senin ini 1 Februari, pembahasan setelah tadi kita membahas tentang pound, tadi kita sudah bahas tentang GU. Now sekarang kita bahas tentang Euro New Zealand. Okay, so sekali lagi setupnya adalah this one, Bollinger Band, and then moving average, and then sama oscillator. Hanya ini saja yang kita bantu, kita tidak pakai MA5 dan MA10 kita tidak pakai. Oke, ini tidak kita pakai, tapi kita yang memakai yang sederhana, biar simple biar simpel saja nanti. Oke, according to, sekali lagi trennya mesti di ini ya, time frame besar ya. Di daily price masih berada di bawah MA, di ya sekitaran di bawah middle, and then masih di bawah low. Ini awesome di bawah zero, artinya kita masih akan pointing untuk another low ya. Jadi itu, sehingga ketika kita beralih ke H4, setup yang kita cari pun nantinya adalah setup untuk pointing low. Oke, sehingga di sini menjadi satu posisi yang bisa dilakukan untuk opsi buy ketika price dia up di harga ini, dan weekend buy kemudian harga pointing low ini di H4. Oke, according to daily tadi ya, di H4-nya seperti ini. Kemudian di H1, di H1 ini kita bisa melihat bahwa ini menjadi area untuk buy, sehingga saya masih akan menunggu price untuk bisa naik kembali ke MA 200 atau dia break daripada ekstrim untuk masuk ekstrim di H1 ya. Ekstrim masuk di H1 yang artinya bahwa kalau dia masuk di H1, this one dia masuk di H1 artinya bahwa saya expected bahwa dia masuk ke sini untuk sell di harga ini ya, sell di harga ini karena dia sudah ekstrim. Dia masuk di area ini adalah ekstrim ya, sehingga nanti setupnya ini yang saya pakai adalah ini REE. Tentu harus confirm dulu dengan M15 pun harus ekstrim, yang artinya bahwa M15 dia bisa lari atau rally ke break daripada harga ini. Jadi mungkin akan sama seperti ini areanya nanti. Jadi nanti kita sellnya di black candlestick seperti ini untuk opsi sellnya. Ketika sudah ada black candlestick masuk ke dalam Bollinger BB lagi, then we can sell it. So pair ini untuk sementara we waiting ya, we waiting dulu untuk pair ini. Oke, karena memang saya melihat bahwa di pair ini kemungkinan terbaiknya adalah kita menunggu sampai dia tembus di harga ini, karena dia akan ekstrim di 169. Walaupun bisa sih kita buy di harga ini, kita buy ya, katakanlah di sini ini kita sudah mulai ada satu ekstrim area, karena ya di harga ini adalah ekstrim. So konfirmasinya harus di H1 harus ekstrim. Kita tidak melihat ada ekstrim di sini, kita tidak melihat di sini ada ekstrim ya. Kalau tidak ada ekstrim, saya jarang mempergunakan ini, RMA, re-entry, MHV, entry, saya jarang mempergunakan ini kurang valid kalau menurut saya.
Saya lebih suka mempergunakan REE atau REM. Ini setup yang saya pergunakan biasanya di dua ini, re-entry ekstrim dan re-entry ekstrim dan re-entry ekstrim MHV. Ini setup yang biasa saya gunakan adalah ini. Jadi kalau menurut chart yang saat ini kurang bagus untuk melakukan PAI ya. Kalaupun ingin PAI, maka kita ini katakanlah ini misalnya dia MHV, maka kita nanti akan mempergunakan setup daily H4 dan H1, dan ini setupnya adalah REM. Ini kalau di sini adalah MHV, so kita akan lihat dulu di daily-nya. Nah, katakanlah di daily ini kita re-entry, oke, re-entry daily, dan di H4 dia harus ekstrim, tidak boleh tidak ekstrim. Dan sementara ekstrimnya itu di harga ini di below candlestick, dan saat ini price masih berada di middle. Kalau berada di tengah-tengah ini, nanti setupnya justru akan jadi seperti ini. Ini setup yang tidak valid. RMM ini tidak begitu valid. Yang valid adalah setupnya adalah ketika price nanti masuk ke harga ini ya, we can buy, mungkin sampai naik bisa ke mungkin akan sampai naik dari ini naik ke dari sini ekstrim dia naik lagi ke 169.15, and then we can sell it untuk continue another lower ya, itu plan-nya seperti itu. Oke. Dengan plan ini hopefully understand teman-teman, karena ini plan yang menurut saya, so untuk saat ini lebih baik menunggu kita akan tunggu hingga price sampai ke 169.15. Oke, hopefully understand.